Ya sebenarnya kan ini kan ada yang menarik, kan ada temuan baru ya, bahwa mereka sudah ke beberapa KPU mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi. Yang menarik adalah justru kalau buat kami itu positif. Kenapa? Dari seluruh salinan ijazah legalisir yang didapat mereka dari KPU, substansinya semua sama, nggak ada yang berbeda. Sama-sama dikeluarkan oleh Rektor UGM, sama-sama ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sama-sama identitas Pak Jokowi, NIM-nya juga sama, tahun lulusnya sama. Jadi substansi nggak ada persoalan. Yang persoalan ini kan ada lipatan, berbeda ukuran, itu kan soal mesin fotokopi ya. Bahkan kalau buat saya, dari akhirnya semua apa yang terjadi? Pertama, terbukti Pak Jokowi selama ini selalu memenuhi persyaratan pada saat mengikuti pilkada maupun pilpres, menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Jadi taat administrasi. Kedua, UGM berkali-kali melegalisasi atau mengesahkan fotokopi ijazah Pak Jokowi dengan objek yang sama. Berkali-kali loh. Ya, saat pilkada Solo 2 kali, gubernur, presiden. Kalau sudah berkali-kali kan harusnya udah nggak persoalan. Jadi kalau kemarin kan bilang betul Pak Jokowi membenarkan Pak UGM membenarkan Pak Jokowi kuliah dan segala macam, tapi objeknya enggak. Oh enggak, sekarang malah terbukti ijazah beliau berkali-kali dilegalisir. Artinya apa? UGM sendiri sudah mengecek dan sudah menyatakan itu benar. Jadi kalau buat saya justru soal ukuran-ukuran itu kan hanya masalah presiden fotokopi. Ya sekarang gini deh, ada yang di foto, yang tadi kan hasil foto tuh, lalu dengan fotokopi berbeda ya wajar. Tadi pun saya jelasin, yang garis itu punyanya UGM. Jadi kan ijazah itu diterbitkan hanya 1 kali. Kalau hilang nggak boleh ada kopi. Itu di kampus manapun. Nah, waktu setelah sekali terbit oleh UGM, difotokopi sekali sebagai arsip. Inilah yang terlipat. Bahwa perbedaan yang dilipat sama enggak, sebenarnya kan bukan masalah. Yang penting isinya ada yang berbeda enggak. Dan ternyata tadi semua beneran. Jadi buat saya semakin clear ya, semakin jelas. Dan tadi saya juga tunjukin juga satu data. Kita kalau sama-sama sekarang masuk ke KPU di Solo, itu sekarang kita bisa lihat ya di internetnya ya, bahwa data Pak Jokowi pilkada 2005 itu masih ada. Dan di situ jelaskan bahwa Pak Jokowi 2005 pertama kali ikut pilkada itu sebagai bertitel insinyur. Artinya linear dengan bahwa dia alumni. Kedua, waktu itu ada 4 kontestan. Salah satunya dosen farmasi UGM. Kalau betul beliau menggunakan ijazah palsu, pasti sudah dipersoalkan. Karena selama ini ijazah palsu itu menjadi subjek penelitian dalam setiap pilkada ya. Pasti sudah diserang, karena ini dosen farmasi UGM. Saat itu nggak ada persoalan. Bahkan sudah berkali-kali juga pilkada, pilpres nggak pernah ada persoalan untuk ijazah beliau. Lawan politik tidak pernah ada yang membuat. Karena saya kebetulan, Bang Refli, sering lah kita nangani kasus-kasus di MK. Itu salah satu menjadi sasaran ya. Dan kenyataannya selama ini nggak ada persoalan. Jadi buat saya sih, dari temuan ini semakin confirm, semakin jelas bahwa tidak ada perbedaan antara ijazah yang di tangan Pak Jokowi dengan yang tersebar di berbagai tempat. Bang, ada juga berkas sudah penyidik dari Polda Metro Jaya sudah melengkapi dan akan dibalikin lagi ke jaksa. Oh betul kan, memang ada tenggang waktu ya. Jadi setelah keluar P19, penyidik harus melengkapi. Kemarin kan mereka kerja keras tuh sampai menjemput para saksi di Jogja Solo, karena memang mayoritas tuh orang Jogja dan Solo, karena kan mereka kuliah UGM. Baik dosen, mahasiswanya semua banyak orang sana. Polda pun berangkat ke sana dengan timnya mendengar lagi semua saksi. Kebetulan Pak Jokowi salah satu, kita sudah memberikan keterangan. Memang tugas undang-undangnya harus melengkapi semua, lalu diserahkan kembali ke jaksa. Tapi kalau saya nggak yakin, mungkin udah selesai ya, mungkin sih masih proses berjalan. Tapi paling tidak mungkin sebelum Lebaran harus sudah dilempar, harus ya, karena ada tenggang waktu juga. Tapi kita lihat nanti sejauh mana apakah sudah bisa dilengkapi. Oke. Tapi dari pihak kuasa hukum RRT tidak akan minta maaf dalam proses hukum ini, Bang. Bagaimana Bang? Ya kembali lagi kan itu hak. Sebenarnya kan tadi juga saya jelasin. Pak Jokowi juga tidak serta-merta langsung bikin apa. Siap. Pertama kali kan mungkin teman-teman masih ingat, beliau menyampaikan teguran terbuka 2 kali untuk menghentikan, gitu ya. Karena kembali lagi kita dari awal kan tidak melihat ini mereka dalam melakukan penelitian atau melakukan kegiatan ilmiah. Bahkan waktu itu kan kalimat digunakan 1.000.000% ini palsu. Usaha kembangkan Jokowi itu kan bukan kalimat ilmiah gitu ya. Tapi kami nggak mau mendahului, kita melakukan teguran terbuka. Setelah teguran terbuka ternyata bukannya berhenti, semakin diatarkan. Lalu akhirnya Pak Roy pun juga menyatakan jangan relawan yang bikin LP, harus Pak Jokowi karena ini delik aduan. Pak Jokowi dengan berat hati bikin LP. Setelah laporan masuk pun juga Pak Jokowi selama ini pasif ya. Artinya tidak reaktif. Silakan penyidik memeriksa secara objektif, secara berimbang. Bahkan kemarin mereka meminta lihat ijazah, kita perlihatkan. Ada yang memohonkan LG, kita kabulkan. Buat apa? Artinya sudah semua cara dilakukan. Bahwa yang lain tidak meminta maaf, mau gimana?
Tapi kan syarat LG memang perlu ada perdamaian. Kebetulan ini masih menggunakan mazhab sebelum kuhab. Jadi cukup di Perkapolri itu adalah perdamaian, tidak perlu minta maaf. Tapi kalau nggak mau dimanfaatkan juga ya mau tidak mau, biarin tuntas di situ juga. Jangan lupa soal ijazah ini Pak Jokowi udah 5 kali digugat, 2 kali di LP, Bareskrim dan Polda Jogja. Ini belum selesai Polda Jogja. Pak Jokowi juga jengah dengan isu. Kenapa sih ini dilanjutkan ke sidang? Biar ada kepastian. Ijazah ini palsu atau tidak? Diuji di forum yang benar, semua ahli dan saksi didengar, kedua belah pihak secara objektif. Dengan harapan kalau ini clear, soal ijazah juga selesai. Kedua, belum bisa dialihkan, dipulihkan nama baiknya. Jadi lagi-lagi nggak ada niat Pak Jokowi ini memenjarakan nggak. Ya, bahkan saya dengar beberapa relawan juga pernah komunikasi, Pak Jokowi siap kok bilang hukumlah seringan-ringannya kalau memang kemudian terbukti. Hanya untuk mendapatkan kepastian. Siap. Terima kasih Abang. Oke, sama-sama. Makasih. Makasih banyak.